Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Di dalam teks laporan percobaan, ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan, menyimpulkan informasi laporan percobaan, struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, dan menyajikan teks laporan percobaan. Di dalam kita mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan, kita harus tahu dulu pengertian laporan percobaan dan ciri-cirinya. Ada yang tahu apa pengertian teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan data secara terperinci, hasil praktik, pengamatan, dan penelitian. Ciri-ciri teks laporan percobaan disusun berdasarkan hasil percobaan, pembahasan dikemukakan secara objektif, disusun berdasarkan struktur yang runtut, bahasanya harus baku, dan disertai data yang lengkap. Saat kita menyimpulkan informasi dari teks laporan percobaan, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah membaca dengan seksama, mencatat hal-hal penting dari setiap informasi yang kita dapatkan, menyimpulkan informasi dari teks laporan tersebut, dan memilih kosakata dengan memakai kosakata yang baku dengan susunan kalimat yang efektif. Struktur dan kaidah teks kebahasaan teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan: 1. Tujuan, 2. Bahan atau alat, 3. Langkah-langkah atau prosedur, langkah kerja, 4. Hasil percobaan, dan 5. Simpulan. Ciri-ciri kebahasaan atau aspek kebahasaan dalam teks laporan percobaan adalah menggunakan kalimat aktif, biasanya disertai foto, diagram, atau tabel, menggunakan kata benda, menggunakan kata serapan atau istilah khusus dalam bidang keilmuan tertentu, menggunakan kata kerja aktif, dan menggunakan urutan kegiatan. Nah, untuk menyajikan laporan percobaan, kita harus memadukan antara langkah penyusunan dengan kaidah kebahasaan sehingga laporan percobaan dapat terwujud atau dapat tercipta dengan baik. Langkah-langkah dalam penyusunan laporan percobaan yaitu: tentukan judul percobaan sesuai objek yang diamati. Susun tujuan laporan percobaan. Susun laporan percobaan berdasarkan struktur yang tepat. Dan jangan lupa menggunakan bahasa sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia.